Pada kesempatan kali ini, kami dari SGDB 9 akan mempresentasikan hasil diskusi student project kami yang berjudul Stephen Johnson Syndrome. Berikut ini adalah nama-nama rekan dari SGDB 9. Di sini saya adalah Iman Eka Prasta dengan 3 digit Unitary 199 yang akan menjelaskan tentang latar belakang dari student project ini. Stephen Johnson Syndrome adalah reaksi hipersensitivitas serius yang melibatkan sistem kekebalan tubuh dan dipicu oleh respon terhadap obat-obat tertentu ataupun infeksi. Kondisi ini ditandai oleh kerusakan parah pada kulit dan juga membran mukosa yang seringkali dimulai dengan gejala mirip flu hingga nanti berkembang menjadi ruam merah, lepuhan, hingga pengobatan kulit. Dampak Stephen Johnson Syndrome terhadap pasien itu sangat signifikan dengan resiko komplikasi berat seperti dehidrasi, infeksi sekunder, hingga kegagalan organ yang mengancam jiwa. Meskipun langka, dengan prevalensi global itu kira-kira 1 sampai 6 kasus per juta orang per tahun, insiden Stephen Johnson Syndrome yang parah tetap menjadi perhatian medis penting di berbagai negara termasuk di Indonesia. Sebagai kondisi yang sering dipicu oleh penggunaan obat-obatan tertentu, Stephen Johnson Syndrome menuntut perhatian lebih lanjut dalam penelitian terkait tentang pencegahan, deteksi dini, dan juga pengelolaan efektif untuk meminimalkan komplikasi serius dan juga hingga nanti meningkatkan angka keselamatan pasien. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Abdul Putra dengan 3 digit terakhir 044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian rumusan masalah pada student project kita. Untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu apa definisi epidemiologi, etiologi Stephen Johnson Syndrome. Yang kedua, bagaimana gambaran klinis dan manifestasi Stephen Johnson Syndrome. Yang ketiga, apa saja metode diagnosis Stephen Johnson Syndrome. Yang keempat, bagaimana cara penanganan dan pencegahan Stephen Johnson Syndrome. Dan yang terakhir, bagaimana prognosis Stephen Johnson Syndrome. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan penulisan ini. Untuk tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui definisi epidemiologi, etiologi Stephen Johnson Syndrome. Yang kedua, mengetahui gambaran klinis dan manifestasi Stephen Johnson Syndrome. Yang ketiga, untuk mengetahui metode diagnosis Stephen Johnson Syndrome. Yang keempat, untuk mengetahui cara penanganan dan pencegahan Stephen Johnson Syndrome. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui prognosis Stephen Johnson Syndrome. Selanjutnya yaitu manfaat penulisan. Yang pertama, manfaat yang akan diberikan bagi sivitas akademika. Kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi terkait kajian mengenai Stephen Johnson Syndrome. Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai perkembangan dunia medis. Yang selanjutnya yaitu manfaat yang akan diberikan bagi masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat mengetahui etiologi, diagnosis, dan juga dampak pencegahan dan juga penanganan dari Stephen Johnson Syndrome ini. Yang terakhir yaitu manfaat bagi pemerintah. Kajian ini diharapkan dapat menjadi suatu solusi maupun referensi untuk meningkatkan tingkat kualitas kesehatan di dunia maupun di Indonesia, khususnya di generasi penerus bangsa. Baik, itu dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joylin Gonata dengan 3 digit NIM terakhir 018. Izin menjelaskan mengenai definisi dan juga epidemiologi dari Stephen Johnson Syndrome. Stephen Johnson Syndrome atau akan disingkat menjadi SJS adalah kondisi medis yang jarang tetapi cukup serius yang ditandai dengan reaksi hipersensitivitas pada kulit dan membran mukosa. SJS umumnya disebabkan oleh reaksi tubuh terhadap konsumsi obat-obatan atau infeksi tertentu. Pada SJS terjadi nekrosis luas dan pengelupasan epidermis serta epitel mukosa. Lapisan kulit terluar terlepas dari jaringan di bawahnya yang menyebabkan kulit menjadi melepuh dan terbentuk lesi di berbagai area tubuh seperti kulit, mata, mulut, dan juga organ genital. Kondisi ini dapat mengancam jiwa dan memerlukan penanganan segera untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. SJS ialah bagian dari nekrolisis epidermal atau NE yang berdasarkan luas area tubuh. NE terbagi menjadi 3, yaitu Stephen Johnson Syndrome atau SJS jika luas lesi kurang dari 10%, Stephen Johnson Syndrome Toxic Epidermal Necrolysis atau SJS TEN jika luas lesi 10 hingga 30%, lalu ada Toxic Epidermal Necrolysis atau TEN jika luas lesi lebih dari 30%. SJS langka ditemukan namun dapat mengancam jiwa. Selanjutnya kita bahas mengenai epidemiologinya. SJS adalah kondisi yang jarang ditemui dengan insidensi sekitar 2 hingga 7 kasus per 1 juta orang per tahun.
SJS dapat menyerang seluruh usia, namun lebih sering terjadi pada wanita. Penyakit infeksius juga dapat mempengaruhi SJS, yaitu pada pasien HIV dapat meningkat 100 kali lipat dengan jumlah hampir 1 kasus per 100 orang per tahun pada populasi HIV yang positif. Mortalitas pada penyakit ini yaitu 10% untuk SJS, 30% untuk SJS TEN, dan lebih dari 30% untuk TEN. Seiring dengan bertambahnya usia, adanya riwayat komorbiditas yang signifikan, dan luasnya permukaan tubuh yang terserang dapat mengakibatkan prognosis yang buruk. Mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti antibiotik, yaitu sulfonamid atau anti kejang, dan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID juga dapat mempengaruhi tingginya risiko SJS, terutama pada populasi yang baru pertama kali mengonsumsi obat-obatan tersebut. Perkenalkan, nama saya Sang Ayurania Kalista Starina dengan 3 digit terakhir 070. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan faktor penyebab dari adanya Stevens-Johnson syndrome ini, di mana terdapat berbagai kemungkinan terjadinya Stevens-Johnson syndrome atau SJS, namun yang tersering adalah obat ataupun metabolitnya, diikuti oleh infeksi dan juga idiopatik. Lebih dari 100 obat telah dilaporkan sebagai kemungkinan dari penyebab SJS, namun obat yang paling sering menyebabkan SJS atau Stevens-Johnson syndrome ini yaitu NSAID, derivat oxycam, misalnya piroxicam. Saya ingin melanjutkan untuk faktor genetik dari SJS ini. Terdapat faktor genetik meliputi allotype antigen leukosit manusia atau AHLA yang menyebabkan peningkatan risiko sindrom Stevens-Johnson ini atau SJS, epidermal toksik saat terpapar dengan antikonvulsan, aromatik, dan allopurinol. Anggota keluarga pasien dengan sindrom Stevens-Johnson ini atau SJS, epidermal toksik harus diberitahu bahwa mereka berisiko terkena penyakit ini dan harus berhati-hati dalam mengonsumsi obat apapun yang terkait dengan penyakit ini. Perkenalkan, nama saya Cokordari Sri Agung Laksmi Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 203. Pada kali ini saya akan menjelaskan patofisiologi dari Stevens-Johnson syndrome. Secara pasti, patologi dari Stevens-Johnson syndrome itu tidak dapat dipastikan, tetapi terdapat beberapa mekanisme yang mempengaruhi patologinya, seperti reaksi imunologis, yaitu dapat mengakibatkan apoptosis sel pada keratinosit yang menjadi detachment pada sel dan membentuk lesi. Lalu ada predisposisi genetik, yaitu individu dengan genetik HLA-B1502 cenderung memiliki respon imun yang lebih kuat terhadap obat tertentu dan akan memicu Stevens-Johnson syndrome. Yang ketiga yaitu infeksi. Infeksi dapat memicu reaksi imun serupa dengan reaksi pada obat sehingga dapat menyebabkan kerusakan jaringan pada epitel. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natania Marsayan Chandra dengan 3 digit NIM terakhir 174. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai gejala awal dari Stevens-Johnson syndrome. Jadi Stevens-Johnson syndrome itu adalah kondisi yang jarang terjadi namun serius yang ditandai dengan reaksi kulit dan selaput lendir yang parah. Gejala awal dari SJS ini itu sering dimulai dengan gejala seperti flu, seperti demam, sakit kepala, malaise, nyeri otot, dan juga tanda-tanda seperti flu lainnya yang sebelumnya muncul ruam. Gejala-gejala tersebut itu diikuti biasanya dengan munculnya makula eritematosa, lesi target dan lepuh yang menyakitkan pada kulit dan juga selaput lendir. Terutama biasanya terjadi pada mulut, mata, dan juga pada area genital. Pasien yang sering mengeluhkan disfagia, sensasi terbakar di mulut, dan ketidaknyaman sistemik yang melibatkan mata dan lesi genital itu merupakan salah satu dari manifestasi gejala dari SJS. Reaksi dari SJS sendiri itu seringkali dipicu oleh obat-obatan seperti antibiotik, antikonvulsan, dan juga obat antiinflamasi non-steroid dengan gejala yang berkembang segera setelah pemberian obat. Kondisi ini itu berkembang dengan cepat dan didiagnosis serta pengobatan dini sangat penting untuk mencegah komplikasi serius dan kematian. Secara kesimpulan atau secara keseluruhan, gejala awal SJS seringkali mencakup kombinasi gejala mirip flu dan reaksi mukokutan yang parah. Identifikasi dan penghentian agen pemicu yang cepat sangat penting untuk hasil yang baik pada pasien tersebut. Saya izin untuk melanjutkan mengenai lesi kulit dan mukosa. Jadi lesi kulit pada SJS sendiri itu biasanya dimulai dengan adanya makula eritematosa yang tidak jelas yang dapat bergabung membentuk lesi target yang berlanjut dengan nekrosis epidermal yang luas. Pada tahap lanjut, lepuhan dan detasemen epidermis terjadi, seringkali melibatkan area yang luas dari permukaan tubuh. Lesi mukosa pada SJS ini seringkali melibatkan berbagai area, termasuk pada mukosa oral, genital, dan juga konjungtiva mata. Di rongga mulut, lesi dapat berupa ulkus yang menyakitkan, edema bibir, eritema, serta eksudasi
sudat yang dapat menyebabkan kesulitan makan dan minum. Lesi ini seringkali dapat menyebabkan berdarah. Lesi mukosa lainnya itu seperti pada konjungtiva mata itu dapat menyebabkan konjungtivitis berat dan komplikasi jangka panjang seperti symblevarom dan juga keratokonjungtivitis siska yang memerlukan perawatan. Penanganan dini dan juga suportif itu merupakan hal kunci untuk dapat mencegah terjadinya penyakit-penyakit SJS ini dan untuk mencegah komplikasi serius dan kematian pada SJS. Ini saya akan menjelaskan komplikasi dari Stevens-Johnson syndrome. Komplikasi pada Stevens-Johnson syndrome itu dapat berupa sistemik atau muncul di mana saja. Salah satunya itu bisa terjadi kerusakan kulit ekstensif, yaitu seperti luka terbuka dan melepuh, komplikasi okular pada mata yaitu konjungtivitis, ulcerasi kornea, serta sindrom mata kering, lalu komplikasi mukosa oral yaitu sulit untuk mengonsumsi makanan atau minuman sehingga dapat terjadi malnutrisi pada pasien. Selanjutnya yaitu komplikasi pada saluran pencernaan yaitu disfalgia, malabsorpsi, lalu ada komplikasi saluran pernafasan berupa pneumonia akut, bronkiolitis obliterans, lalu komplikasi ginjal seperti nefritis, dan terakhir yaitu komplikasi psikologis yaitu depresi dan PTSD karena perubahan fisik pada pasien selama masa pengobatan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Johananta Tarigan dengan 3 digit NIM terakhir 096. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kriteria diagnosis klinis dari penyakit Stevens-Johnson syndrome. Jadi penyakit ini biasanya dimulai dengan gejala yang tidak spesifik seperti demam dan tidak enak badan. Lalu bisa juga dengan gejala saluran pernafasan bagian atas seperti batuk, rinitis, sakit mata, dan mialgia. Nah, selama 3 hari sampai 4 hari berikutnya terjadi ruam melepuh dan erosi muncul di wajah, batang tubuh, tungkai, dan permukaan mukosa. Muncul juga makula eritematosa, targetoid, anular, atau purulen. Lalu bintil-bintil lembek dan erosi besar yang menyakitkan. Nah, gejala-gejala tersebut dapat tumpang tindih dengan reaksi merugikan kulit yang parah lainnya atau skar, seperti pastulosis eksantematosa umum atau akut, yang menyebabkan bintil-bintil subkornea, dan sindrom hipersensitivitas obat yang menyebabkan letusan morbilliformis dan melibatkan organ lain. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan penjelasan kali ini pada penyakit Stevens-Johnson syndrome pada topik pemeriksaan laboratorium. Nah, jadi untuk penyakit Stevens-Johnson syndrome sendiri, pemeriksaannya dapat meliputi biopsi nekrosis kulit dengan ketebalan penuh, lalu bisa juga dengan fluorensi imun langsung. Lalu bisa juga dengan CBC atau hitung darah lengkap seperti anemia, limfopenia, neutropenia, eosinofilia, limfositosis atipikal. Lalu selain hitung darah lengkap, bisa juga dengan tes fungsi hati atau LFT dengan menghitung peningkatan transminase, hipoalbuminemia, bisa juga dengan fungsi ginjal mikroalbuminuria, enzim tubulus ginjal dalam urin. Lalu bisa juga dengan melihat filtrasi glomerulus yang berkurang, apakah ada peningkatan kreatinin dan urea, lalu apakah ada hiponatremia atau tidak. Lalu bisa juga dengan melihat dari fungsi paru tersendiri, yaitu dengan fungsi paru pengelupasan mukosa bronkus pada bronkoskopi, infiltrat interstisial pada ronsen dada, dan juga bisa dengan fungsi jantung, EKG, dan pencitraan pada yang abnormal. Nah, tingkat keparahan sindrom Stevens-Johnson atau nekrolisis epidermal toksik dinilai dengan menggunakan skor 10. Yaitu 1 poin dinilai untuk masing-masing dari 7 kriteria berikut ini pada saat masuk. Jadi yang pertama, kriteria pertama, apakah usianya lebih dari 40 tahun, lalu apakah ada keganasan, lalu apakah denyut jantung lebih dari 120 bpm, lalu apakah persentase awal pelepasan epidermis lebih besar dari 10%, lalu apakah kadar urea serum lebih besar dari 10 mol per liter, lalu kadar glukosa serum lebih besar dari 14 mol per liter, dan yang terakhir apakah kadar bikarbonat serum kurang dari 20 mol per liter. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deborah Kusidegunarwanowo dengan digit NIM terakhir 178. Hari ini saya akan membawakan tentang biopsi kulit. Untuk biopsi kulit adalah langkah penting untuk memastikan diagnosis Stevens-Johnson syndrome atau SJS yang terkena jika gejalanya mirip dengan penyakit kulit lain. Untuk prosedurnya sendiri,
mengambil sampel kulit dan pemeriksaan di laboratorium. Pada pasien SJS, biopsi menunjukkan kerusakan signifikan pada epidermis yang terlepas akibat kematian sel karena reaksi imun tubuh, seringkali terpicu oleh obat. Pemeriksaan juga menunjukkan keberadaan di dermis dengan tanda seperti penipisan kulit dan lumpuhan. Meski tidak selalu diperlukan, biopsi sangat membantu memperkuat diagnosis untuk menyingkirkan kemungkinan kondisi lain. Nama saya Arif Febrian dengan 3 digit yang terakhir 223. Di sini saya akan membahas tentang pengobatan Stevens-Johnson syndrome. Yang pertama adalah penggantian obat pemicu. Penggantian obat pemicu merupakan langkah utama dalam penanganan Stevens-Johnson syndrome atau SJS. Biasanya disebabkan oleh obat seperti antibiotik, antikonvulsan, OAINS, allopurinol, dan obat antiretroviral. Identifikasi obat melalui riwayat penggunaan dan tes genetik seperti HLA-B1502 penting untuk mencegah perkembangan SJS. Setelah obat dihentikan, pasien harus dipantau ketat di rumah sakit, terutama untuk penggantian obat. Edukasi pasien mengenai obat yang harus dihindari dan pemberian kartu peringatan medis untuk mencegah paparan ulang juga merupakan hal yang sangat penting. Langkah kedua yaitu terapi suportif. Terapi suportif untuk Stevens-Johnson syndrome meliputi perawatan intensif untuk meredakan gejala, mencegah komplikasi, dan mendukung penyembuhan. Langkah pertama adalah menghentikan pemicu, seperti obat atau infeksi penyebab. Perawatan kulit dilakukan seperti perawatan luka bakar dengan dressing aseptik dan penggantian cairan intravena. Pengendalian nyeri, pemantauan cairan dan elektrolit, serta pengobatan infeksi sekunder juga sangat penting. Jika terjadi keterlibatan mata, maka harus dirawat dengan salep atau tetes mata untuk mencegah kerusakan kornea. Dukungan nutrisi juga diperlukan jika mukosa mulut terlibat dan pasien sering dirawat di ICU untuk mencegah komplikasi seperti sepsis atau kegagalan organ. Dukungan psikologis dalam hal ini juga merupakan salah satu hal yang sangat penting. Baik, selanjutnya adalah penggunaan kortikosteroid. Kortikosteroid dikenal memiliki sifat imunosupresif yang kuat, dapat mengurai peradangan dan mempercepat penyembuhan. Namun, beberapa penelitian mengkhawatirkan risiko infeksi sekunder atau meningkatnya komplikasi lain, terutama jika digunakan dalam dosis tinggi pada pasien dengan sistem kekebalan yang lemah. Selanjutnya adalah intravenous immunoglobulin. Penggunaan intravenous immunoglobulin atau IVIG sebagai terapi awal setelah pemberian kortikosteroid sistemik pada pasien sindrom Stevens-Johnson atau SJS telah menurunkan angka kematian serta pasien yang menerima terapi intravenous immunoglobulin cenderung memiliki durasi rawat inap yang lebih pendek dibandingkan dengan mereka yang menjalani plasmapheresis. Nah, kombinasi kortikosteroid dengan intravenous immunoglobulin bisa memberikan manfaat lebih besar bagi pasien SJS. Terapi kombinasi ini diberikan mampu menurunkan tingkat kematian dan memberikan hasil klinis yang lebih baik. Mengidentifikasi faktor risiko Stevens-Johnson syndrome atau SJS penting untuk pencegahan. Faktor risiko utama meliputi riwayat pribadi ataupun keluarga dengan reaksi alergi berat terhadap obat, serta riwayat SJS atau toxic epidermal necrolysis atau TEN. Penggunaan obat tertentu seperti antibiotik sulfonamida, antikonvulsan phenytoin atau lamotrigine, dan OAINS juga meningkatkan risiko. Faktor genetik seperti alel HLA-B1502 terutama pada keturunan Asia dapat meningkatkan risiko saat menggunakan obat anti-epilepsi seperti carbamazepine. Kondisi medis tertentu seperti infeksi HIV juga membesar risiko pasien. Bagi kelompok beresiko, pencegahan dan pengamatan penggunaan obat pemicu sangat dianjurkan. Tes genetik penting untuk mencegah Stevens-Johnson syndrome, terutama pada populasi berisiko tinggi karena faktor genetik, misalnya HLA B1502. Meningkatkan risiko SJS pada keturunan Asia Tenggara menggunakan obat anti-epilepsi seperti carbamazepine karena itu disarankan untuk melakukan tes genetik sebelum meresepkan obat pemicu SJS. Selain HLA B5102, alel lain seperti HLA-A3101 juga terkait dengan risiko SJS pada beberapa populasi. Tes ini membantu dokter memilih pengobatan alternatif yang lebih aman sehingga meningkatkan risiko reaksi obat serius dan meningkatkan keselamatan pasien. Sebelumnya izin perkenalkan, saya Maxwell Jeremy Ferdianto dengan 3 digit NIM terakhir 152 dan di sini saya izin untuk melanjutkan mengenai prognosis pasien Stevens-Johnson syndrome. Untuk prognosisnya itu dapat dilihat berdasarkan derajat keparahannya, di mana derajat keparahan ini diukur menggunakan kriteria SCORTEN atau Severity of Illness Score for Toxic Epidermal Necrolysis, di mana di sini ada 7 aspek seperti yang bisa dilihat pada tabel. Dan berdasarkan ketujuh aspek tersebut, setiap hasil positif
mendapatkan poin 1, sehingga hasil dari nilai skorten adalah dari 0 hingga 7. Dan untuk setiap skor pada hasil penilaian skorten ini, angka mortalitasnya dapat juga dilihat pada tabel. Nah, selanjutnya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi prognosis itu dapat dilihat sesuai dengan alat ukur seperti skorten tadi. Misalnya salah satunya adalah luas keterlibatan kulit atau pelepasan epidermis, di mana jika terdapat pelepasan epidermis lebih dari 10%, maka angka mortalitasnya cenderung hingga 40% lebih tinggi dibandingkan di bawah 10%. Dan semakin tinggi pelepasan epidermis, semakin tinggi juga angka mortalitasnya. Terutama apabila angka pelepasan epidermis sudah tinggi, melewati 10% pada hari admisi ke rumah sakit. Faktor lainnya adalah usia, di mana pasien berusia lebih dari 40 tahun yang cenderung memiliki komorbiditas dan juga kondisi medis lain yang mendasari serta kondisi fisiologis yang menurun, mereka dapat mengalami peluang mortalitas yang lebih tinggi. Selain itu juga kondisi medis yang mendasari seperti imunokompromis juga dapat sangat mempengaruhi angka mortalitas. Begitu juga dengan kondisi lain seperti komplikasi infeksi, di mana pada pasien SJS ini mereka memiliki kerusakan integritas kulit, di mana hal itu membuatkan mereka menjadi rentan terhadap infeksi bakteri seperti Staphylococcus aureus, dan itu dapat membuat mereka mengalami sepsis, di mana pasien dengan sepsis akan memiliki peluang mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien tanpa sepsis. Dan untuk faktor lainnya adalah parameter lab seperti kadar urea, glukosa, dan bikarbonat pada pemeriksaan serum darah, serta faktor lain seperti denyut jantung atau tanda vital, lalu komplikasi akut, serta penanganan dini oleh tenaga kesehatan. Baik, perkenalkan nama saya Amira Kansa dengan 3 digit NIM terakhir 122. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi, Stevens Johnson Syndrome atau SJS merupakan kondisi medis serius yang ditandai dengan reaksi hipersensitivitas pada kulit dan juga membran mukosa. SJS memiliki prevalensi 2-7 kasus per 1 juta orang setiap tahunnya dan memiliki tingkat mortalitas yang cukup tinggi. Evaluasi gejala klinis, pemeriksaan laboratorium, dan biopsi kulit adalah bagian dari diagnosis SJS. Terapi untuk penyakit ini berfokus pada penghentian obat pemicu, terapi suportif, dan juga penggunaan kortikosteroid atau imunoglobulin intravena. Selanjutnya, tingkat kematian SJS berkisar antara 3,2 hingga 90%, tergantung pada skor skorten, yang sangat menentukan prognosis SJS. Luas keterlibatan kulit, usia pasien, kondisi medis utama, dan adanya komplikasi seperti sepsis adalah beberapa faktor yang mempengaruhi prognosis. Peluang kesembuhan pasien meningkat jika pasien ditangani dengan cepat dan juga tepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saran. Yang pertama itu, untuk mengurangi dampak sindrom Stevens-Johnson atau SJS, perlu ditingkatkan kesadaran dan edukasi baik di kalangan tenaga medis maupun masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk mencegah sindrom Stevens-Johnson, sistem pencegahan harus diperkuat dengan melakukan screening genetik, terutama pada kelompok yang beresiko tinggi, sebelum pemberian obat-obatan yang dapat menyebabkan reaksi alergi. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas penanganan sindrom Stevens-Johnson, perlu dilakukan standarisasi protokol penanganan di seluruh fasilitas kesehatan. Selanjutnya, untuk yang terakhir, untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan juga pencegahan dari sindrom Stevens-Johnson, perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut.